Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Dawati NIM 012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Algoritma dan dunia pemrograman komputer yakni adalah serangkaian instruksi logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma dapat diibaratkan sebagai resep yang memberikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks komputasi, setiap algoritma memiliki karakteristik tertentu seperti input, output, kejelasan, finalisis berakhir, dan efektivitas. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode yang membuat komputer mampu melakukan tugas tertentu. Secara pemrograman dimulai sejak munculnya komputer yang pertama, dengan bahasa pemrograman berkembang dari bahasa mesin yang sangat dasar hingga bahasa tingkat tinggi yang lebih mudah dipahami manusia seperti Python, Java, dan C++. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, programmer perlu memahami komponen utama programmer seperti variabel, tipe data, dan seluruh kontrol. Ini adalah karakteristik yang pertama ada input. Yakni adalah proses di mana menerima nol atau lebih input dari luar. Yang kedua adalah output. Output adalah menghasilkan setidaknya satu output yang merupakan hasil dari pemrosesan input. Yang ketiga ada kejelasan, yakni setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Ini berarti bahwa setiap instruksi harus didefinisikan dengan tepat dan dapat dieksekusi tanpa keraguan. Yang keempat ada finalisis, algoritma harus memiliki akhir yang pasti. Setelah jumlah langkah yang terbatas, algoritma harus berhenti baik dengan memberikan hasil yang diinginkan atau dengan menyatakan bahwa masalah tidak dapat diselesaikan. Yang kelima ada efektivitas, yakni setiap langkah dan algoritma harus cukup sederhana, sehingga dapat dijalankan dalam waktu yang wajar dengan alat atau sumber daya yang ada. Fungsi dari algoritma pemrograman adalah menyelesaikan suatu masalah. Ada beberapa fungsi. Yang pertama dapat menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Yang kedua ada mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga dapat digunakan secara berulang sehingga minimalkan penulisan program yang berulang. Yang keempat adalah mempermudah pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Perbedaan algoritma dan Volcat. Algoritma yakni adalah proses secara sistematis dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu metode penyampaian yaitu melalui Volcat. Volcat yakni adalah sebuah gambaran dan atau diagram yang memiliki satu aliran atau lebih. Volcat juga memiliki simbol-simbol tertentu yang bisa menjadi sebuah gambaran dari setiap alur yang saling terhubung dengan anak panah. Cara kerja algoritma, yakni adalah kata algoritma dan program seringkali dipertukarkan dalam penggunaannya. Algoritma adalah langkah-langkah yang menyelesaikan masalah, sedangkan program adalah realisasi. Algoritma dalam bahasa programan ditulis dengan salah satu bahasa pemrograman dan kegiatan membuat program disebut pemrograman. Orang yang menulis program disebut pemrogram. Tiap-tiap langkah dalam program disebut pernyataan intrusi. Jadi, program tersusun atas dan intrusi piranti masuk dan keluar adalah alat yang memasukkan data atau program ke dalam memori dan alat yang digunakan komputer untuk mengkomunikasi hal-hal aktivitas. Mula-mula, program dimasukkan dalam memori komputer. Ketika program dilaksanakan, setiap instruksi yang telah tersimpan di dalam memori dikirim ke CPU. Ini adalah contoh algoritma programan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah contohnya membuat secangkir teh. Yang pertama adalah siapkan air ke dalam teko, terus menyalakan komputer dan letakkan teko di atas komputer kompor tersebut. Terus adalah tunggu air hingga mendidih. Selanjutnya ambil satu kantong teh dan letakkan di dalam cangkir. Terus tuangkan air panas ke dalam cangkir tersebut. Terus keenam, tambahkan gula sesuai selera. Yang ketujuh, aduk teh hingga merata bahan-bahan tercampur sempurna. Terus secangkir teh siap dinikmati. Ini adalah beberapa data pustaka yang saya ambil untuk merangkum algoritma dan dunia pemrograman. Selanjutnya yang saya bahas adalah sejarah Java dan perkembangannya. Sejarah Java perkembangannya adalah komitmen bahasa ini dalam menyediakan solusinya fleksibel, efisien, dan dapat diandalkan di berbagai platform menjadikan salah satu bahasa programan yang paling populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Dari 1991, penciptanya oleh Sun Microsystem. Java pertama kali diciptakan oleh James Gosling
Pada 1991, proyek ini awalnya dinamakan oleh OAK sebagai nama pohon yang tumbuh di luar jendela kantor mereka. Namun, karena masalah hak cipta, nama tersebut diganti menjadi Java yang terinspirasi dari kopi Java. Java dirancang untuk mempermudah perkembangan perangkat lunak dan kemampuan untuk berjalan di berbagai perangkat dan sistem operasi. Dari 1995, peluncuran Java 1.0, pada 1995, Sun Microsystems meluncurkan Java 1.0 dengan janji besar bahwa kode Java dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu penyesuaian, dikenal dengan slogan Write Once, Run Anymore. Hal ini dimungkinkan dengan konsep Java virtual. Dari tahun 2000, Java didominasi oleh platform web. Pada awal 2000-an, Java menjadi bahasa utama untuk pengembangan aplikasi web. Dari server-side penggunaan Java meningkat pesat di perusahaan besar, terutama melalui teknologi Java 2 platform. Express Edition J2EE yang menawarkan solusi untuk aplikasi berbagai web yang dapat berjalan di Java untuk mendukung transaksi bisnis besar. Framework seperti Spiring dan Hibernate semakin memperkuat posisi Java di dunia pengembangan aplikasi web. Dari 2004 sampai 2006, akuisisi, akuisisi oleh Oracle. Pada tahun 2009, yang termasuk di dalamnya adalah Java. Akuisisi ini memberi or, Oracle hal untuk melanjutkan pengembangan Java, memperkenalkan pembaruan fitur-fitur baru. Sejak itu, Oracle berfokus pada peningkatan kinerja keamanan dan pengelolaan Java sambil memastikan Java tiap menjadi platform yang dapat diandalkan untuk mengembangkan aplikasi skala besar. Ini adalah versi terbaru. Yang pertama adalah Java 8 2014. Yang ini menambahkan fitur penting seperti Lambda Expression dan Stream API yang mengembangkan pengembangan menulis kode ini lebih efisien dan fungsional. Java 9 2017 memperkenalkan model sistem yang memungkinkan pengembang untuk mengolah aplikasi besar menjadi modul yang lebih mudah dipelihara. Yang terakhir ada Java 17 2021 versi LTS Long Term Support yang membawa peningkatan kinerja dan stabilitas lebih lanjut serta berbagai fitur baru seperti file serialize dan print pattern untuk pengolahan data. Server yang menggunakan bahasa pemrograman Java ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya bahas adalah Spotify. Spotify dirilis pada 7 Oktober 2008. Ditulis dengan bahasa pemrograman Python. Menurut XX Group, Python bertanggung jawab atas sistem Dark and Analytics Spotify. Terus ada Netflix. Netflix juga ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Ini bertanggung jawab untuk seluruh analisis data dan rekomendasi mesin. Terus ada Instagram. Instagram itu aplikasi kesayangan yang kini ternyata ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Dengan Python, Instagram meluncurkan aplikasi yang sederhana, minimalis namun berjalan cepat untuk berbagai gambar. Selanjutnya, algoritma dalam bentuk forecast dan squat. Ini bisa dilihat. Ini saya sudah membuat diagram. Ini ada start, terus input golongan jam lembur, golongan A, golongan B, sampai lembur 1 jam, gaji lemburnya berapa, sampai menemukan total penghasilan gaji pokok plus gaji lembur, terus total penghasilan dan selesai. Selanjutnya ada Piscot gaji karyawan. Yang pertama dimulai terus mendeskripsikan objek dengan deskripsi variabel, terus deskripsi variabel ABC, input golongan variabel, input golongan ABC, menggunakan fungsi if untuk menentukan input selection terhadap pilihan golongan. Terus output golongan S, input jumlah lembur. Jumlah lemburnya ke 1, 2, 3, 4, 5 dimasukkan. Terus menggunakan fungsi F untuk menentukan input selection terhadap jumlah lembur. Hasilnya diberi nama E. Terus if X kali 30%, if 2, sama dengan 320%, perjumlahan gaji, perhitungan gaji, sama dengan gaji golongan plus lembur. Output penghasilan dan selesai. Cukup sekian presentasi hari ini. Mohon maaf apabila saya kurang menjelaskan kurang detail. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.